bin Zaid. Ya. Padahal pada waktu itu ada berita bahwa Rasulullah telah meninggal. Maka diutuslah oleh ya pada waktu itu sudah ditunjuk sama Rasulullah itu. Nah, untuk melawan siapa? Melawan Romawi pada waktu itu. Dan beliau Usabah bin Zaid sebagai panglima perang 17 tahun pulang ke Madinah itu tanpa ada pasukannya yang meninggal satupun. Bayangkan coba. Membawa pasukan perang melawan Romawi gitu kan dengan kemenangan, pulang-pulang tidak ada pasukan satupun yang meninggal 17 tahun. Atau misalkan ketika perang Khandaq ya. Pada waktu itu yang menjadi pahlawan itu kan Imam Ali bin Abi Thalib. Sama umurnya lagi 17 tahun. Ya, perang Khandaq mungkin pernah bacanya di sirah yang kedalamannya itu 4,5 meter, lebarnya 6,5 meter, terus dipasang benteng 1,8 meter. Nah itu ada yang berhasil nyebrang tuh, orang Quraisy itu yang nyebrang pakai kuda. Akhirnya dihadang oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Karena dalam pertolongan Allah bisa mengalahkan orang Quraisy itu. Akhirnya Rasulullah bertakbir kan. Itu baru itu bisa 17 tahun juga. Jadi itulah generasi emas Islam yang ada pada zaman dulu gitu. Dan diteruskan oleh setelahnya ya. Ada terakhir itu akhir kekhalifahan itu Muhammad Al-Fatih ya. 17 tahun itu sudah ditunjuk sebagai sultan ya, oleh ayahnya. Dan menaklukkan Konstantinopel umur 21 tahun ya. Kalau saya dulu umur 21 tahun naklukkan Mujana kumincir gitu ya. Begitu. Ya gitu ya. Itu mungkin Ustaz. Ya. Sekarang Ustaz Agus, nanti mohon ditahan dulu ya jawaban-jawabannya karena kita biar menarik sambil menunggu kawan-kawan yang lain juga gitu ya. Itu yang peracik kopi dan penyedia gorengan kapayun gen sapali karunya ya pemateri. Nah, ya menarik Ustaz terkait dengan tadi antum sampaikan ya terkait dengan generasi emas. Nah, kalau menurut Kang Indra sendiri pandangan antum sendiri terkait dengan generasi emas itu seperti apa Kang Indra? Silakan antum sampaikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Pertama mungkin saya ucapkan terima kasih setelah diberikan kesempatan oleh Kang Denny untuk sharing kepada teman-teman semua berkaitan tentang bagaimana kita bicara tentang seorang pemuda atau kita bicara tentang bagaimana sih kita memahami tentang identitas seorang pemuda. Nah, berbicara tentang generasi emas termasuk dalam hal ini berkaitan tentang pembahasan pemuda yang memiliki identitas. Jadi kalau kita bicara tentang masalah generasi emas, itu adalah di mana generasi tersebut memahami tentang hakikat identitas dirinya sebagai seorang hamba. Nah, kalau kita bicara tentang pemuda, berarti kita bicara tentang bagaimana seorang pemuda itu memahami karakter dirinya, identitas dirinya sebagai seorang pemuda. Nah, itulah tentang generasi emas. Nah, kalau kita bicara tentang masalah sirah mungkin tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Agus, di mana dulu zaman Nabi itu ditopang oleh para pemuda. Nah, kalau kita bicara tentang generasi muda, maka kita harus memahami tentang jati diri kita sebagai seorang pemuda. Nah, bagaimana Islam memandang tentang seorang pemuda? Jadi, maka dalam Al-Quran dijelaskan bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang masalah pemuda, maka pemuda itu tidak lepas yang namanya tentang perubahan. Kalau kita bicara tentang masalah pemuda, dalam Al-Quran dijelaskan sebagai kekuatan dari dua kelemahan. Kelemahan pertama itu adalah kelemahan ketika kita bayi, ketika kita dikasih makan dan sebagainya. Dan kelemahan yang kedua itu adalah dimana ketika kita sudah tumbuh menjadi tua renta, tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, ketika kita bicara tentang pemuda, maka dia adalah sosok yang kuat. Di dalam Al-Quran, kekuatan di tengah dua kelemahan. Nah, kuah di sana kan dijelaskan dalam isim nakirah, kuwatun, yang bermakna itu bermakna umum. Artinya apa? Artinya ketika kita bicara tentang seorang pemuda,
maka kekuatan di sana itu bukan hanya kekuatan tentang masalah fisik, tapi kekuatan di sana berbicara tentang kekuatan tentang pemikiran, kekuatan tentang fisik juga, kekuatan tentang bagaimana untuk melakukan sebuah perubahan. Nah itulah identitas, bagaimana kita memahami jati diri kita sebagai seorang pemuda yang memahami tentang hakikat dirinya sebagai seorang agen perubahan, yang ia memahami dirinya sebagai identitas seorang pemuda yang kuat, yang kokoh, yang pantang menyerah. Maka kalau kita bicara tentang masalah pemuda itu menyerah, ya, kalau kita bicara tentang pemuda itu loyo, pemuda itu putus asa, maka pemuda tersebut tidak memahami tentang jati diri sebagai seorang pemuda. Gitu. Maka kalau misalkan kita bicara tentang pemuda malas-malasan, ya, tidak produktif dan sebagainya, itu bicara tentang di mana generasi pemuda itu tidak memahami tentang dirinya sebagai seorang pemuda. Gitu. Nah maka kalau kita bicara tentang masalah perubahan, ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, di mana perubahan itu terjadi, maka menjadi seorang pundak atau menjadi seorang penopang perubahan itu adalah seorang pemuda. Kita bicara misalkan ya, contoh tentang revolusi industri atau Bolshevik, ya, itu orang-orang kiri, orang-orang kapital, orang-orang komunis itu pun adalah ditopang oleh para pemuda, gitu. Di mana para pemuda, intelektual muda, dia akhirnya melakukan gagasan baru, ya, terjadilah revolusi industri, gitu. Begitu pula dengan konsep bagaimana perubahan ketika zaman Nabi, gitu. Para nabi, dakwah Nabi itu ditopang oleh para pemuda, gitu. Contoh Umar bin Khattab ketika masuk Islam itu ketika usia 26 tahun. Dengan keberaniannya ketika dia masuk Islam, dia langsung ketok pintunya, saya sudah masuk Islam, saya sudah masuk Islam. Ali bin Abi Thalib masuk Islam ketika usia 8 tahun. Coba bayangkan 8 tahun. Dia masuk Islam ketika ada rundingan keluarganya, Nabi Muhammad mengundang makan. Ketika itu Nabi Muhammad menyampaikan dakwah Islam. Lalu ketika itu Abu Jahal marah, lalu pengen membunuh Nabi Muhammad. Apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib? Bahasa orang nama, lamun erek ngabunuh Nabi, langkah hela orang. Itu bayangkan, ini adalah sosok seorang pemuda, bahkan anak kecil usia 8 tahun memiliki mental kayak gitu. Nah yang jadi pertanyaan yang harus kita lakukan, apa yang membuat para pemuda, baik itu zaman Nabi, dakwah Nabi itu ditopang oleh para pemuda, dan bahkan ketika reformasi pun itu ya oleh para pemuda, oleh mahasiswa. Saya oleh pemuda, ya. Betul. Nah maka ketika kita bicara tentang masalah generasi perubahan, generasi emas, terkhusus di sini ada bicara tentang masalah pemuda, maka kita sebagai seorang pemuda harus memahami jati dirinya sebagai pemuda, baik itu dalam hal kekuatan, baik hal itu kreativitas, inovasi, gitu. Nah, lebih lagi bukan hanya itu, kan. Yang paling penting adalah ia memahami jati diri sebagai seorang hamba. Karena sekarang pun ya, kalau kita bicara tentang masalah pemuda itu, sekarang tuh banyak para pemuda juga yang tergilas oleh peradaban. Ya, jadi mungkin ya. Oke, syukur. Kan ditahan dulu nanti jawabannya biar semakin memanas kondisinya, ya. Ini tidak di briefing dulu, padahal tadi mah biasa we jangan nanti dah, tapi bisa nolong kieu ya. Mudah-mudahan kateurehannya pinterna urang teh. Ya itu pada kateurehan ana itu berarti. banyak heureuy. Oke, kawan-kawan, semakin menarik yang diperbincangkan di depan ya terkait dengan generasi emas. Kita berharap kita semua menjadi generasi emas ya, generasi yang senantiasa dibanggakan Allah dan Rasulnya. Nggak apa-apa walaupun telat juga gitu ya. Penting mah orang harus berusaha menjadi generasi emas gitu. Walaupun kita sudah melewati masa-masa kebelakangnya, kita tidak usah memorial lagi lah gitu kan. Tinggal kita sekarang bertaubat, memohon ampunan kepada Allah dan istiqomah dalam jalan hijrah dan menuju kebaikan. Baik, mungkin Ustadz Agus nih, kembali ke Ustadz Agus nih pertanyaannya nih. Antum tadi kan sampaikan contoh-contoh generasi emas pada zaman Rasulullah, ada siapa itu tadi itu? Muhammad Al-Fatih, di generasi Usama bin Zaid ya, kita paham. Ya, pada zaman Rasulullah ada Usama bin Zaid gitu kan. Ya kalau saya pernah baca sejarah Usama bin Zaid ketika datang menemui Abu Bakar yang saat itu kondisi Rasul sudah meninggal. Usama bin Zaid itu sampai diantarkan oleh Abu Bakar
seorang khalifah dia jalan kaki sedangkan Usama bin Zaid naik kuda. Saur Usama bin Zaid ini Abu Bakar antum mah nu naik kana kuda anak nu jalan kaki. Tapi kata Abu